Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berhimpun untuk melaksanakan ibadah Kamis Putih secara daring di GKJ Pekalongan tanggal 1 April tahun 2021. Hari ini kita dipanggil oleh Allah untuk bersekutu secara daring di dalam perayaan iman, ibadah Kamis Putih, mengenang suatu peristiwa di malam menjelang penyalibannya. Yesus memilih berdiam di tengah para murid-Nya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa Ia membagikan tubuh dan darah-Nya, membasuh kaki para murid-Nya supaya mendapat bagian dalam karya kasih-Nya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat-Nya. Di malam itu, bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Saudaraku, maukah kita menerima undangannya? Mari kita menyiapkan hati dan kita memasuki saat teduh. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 364 bait yang pertama sambil berdiri. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwa. Juru selamat, aku berserah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah Kamis Putih ini dilayankan dalam nama Allah Bapa yang Maha Mulia, Yesus Kristus yang rela merendahkan diri, dan Roh Kudus yang menolong kita menjadi hamba bagi sesama. Amin. Amin, amin.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat sekalian, dipersilahkan kembali duduk. Hari ini kita merayakan ibadah Kamis Putih, mengenang sebuah peristiwa perjamuan malam yang terakhir, di mana Yesus memberikan mandat, perintah untuk hidup saling mengasihi. Dan biarlah kasih kita kepada sesama juga menjadi kerendahan hati kita yang terwujud di dalam tindakan yang nyata. NKB 85 bait yang pertama kita nyanyikan bersama-sama. Mengapa Yesus turun dari surga? Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan untuk menyatakan pertobatan kita kepada Allah. Saya hantarkan. Sembari mengingat ajakan Yesus untuk merendahkan diri dan melayani, marilah kita mengingat sikap dan perilaku kita selama ini. Dan mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan pada hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlukan? Ya Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan kehadiran-Mu di tengah kegelapan dan ketidakpastian ini. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dari keputusasaan. Biarlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Ya Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami yang kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Marilah kita bersama-sama untuk menyatakan kasih kita kepada Allah dengan memuji kepada Tuhan dari nyanyian NKB 85 bait yang kedua. Mengapa Yesus mau pegang tanganku? Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku
Jemaat yang terkasih diundang untuk bersama-sama berdiri. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan Allah menurut kesaksian surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, beginilah kesaksiannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah yang mempersaksikan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tubuh dan darah yang dikorbankan adalah untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Kita terima anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 169, bait yang pertama dan yang kelima, Memandang Salib Rajaku. Jemaat yang terkasih, dipersilahkan kembali duduk. Mari kita menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan dan kita bersama berdoa. Allah kami yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena dalam merayakan ibadah Kamis Putih pada saat ini, ada waktu bagi kami untuk membaca, merenungkan, dan meresapi firman Tuhan. Biarlah kerendahan hati Yesus dapat kami teladani dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami hidup saling mengasihi sesuai dengan firman-Mu. Dan biarlah hati kami diterangi oleh Roh Kudus, sehingga firman Allah tidak hanya kami dengarkan dan pahami, tetapi sungguh-sungguh kami wujud nyatakan dalam kehidupan. Kami siap untuk menyambut firman Tuhan, maka bersabdalah ya Allah. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, mari kita mendengarkan bersama-sama pembacaan firman Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 5 disambung dengan ayat 31 sampai ayat 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang kelima disambung dengan ayat 31 sampai 35. Beginilah kisahnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu
bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan yang memelihara firman Allah dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan kita berada dalam adegan ini, perjamuan malam yang terakhir, di mana Yesus makan bersama dengan para muridnya. Jikalau boleh kita mengingat sejenak, perjamuan malam terakhir ini bukanlah perjamuan yang dijalani dalam suasana sukacita, seperti kita makan bersama merayakan ulang tahun atau mengadakan pesta. Perjamuan malam terakhir ini barangkali adalah perjamuan malam yang paling menyedihkan dan yang paling sendu yang dirasakan oleh Yesus. Mengapa demikian? Injil Yohanes pasal yang ke-13 mencatat begini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus sudah tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Perjamuan malam terakhir ini adalah perjamuan malam perpisahan antara Yesus dengan para muridnya. Seandainya kita adalah salah satu di antara para murid itu, Yesus sedang sedih, apa yang akan kita sampaikan kepada Yesus? Barangkali kita akan memberikan penghiburan kepada Yesus. Namun kedugaan Yesus tidak hanya soal perpisahannya dengan para murid atau bahkan menghadapi kematian tidak lama lagi. Perasaan Yesus barangkali juga menjadi semakin sedih karena ia tahu bahwa satu di antara para murid yang makan semeja dengannya adalah yang akan menyerahkan dia, yang akan mengkhianati Yesus.
seandainya kita makan bersama dan di dalam satu meja makan kita itu ada orang yang jahat kepada kita. Mungkin ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang kita benci, ada orang yang melukai kita. Barangkali perasaan kita pun akan tidak enak. Kalau bisa, jangan sampai aku makan semeja dengan orang yang aku benci atau dengan orang yang membenciku. Barangkali kita boleh memilih makan bersama dengan orang-orang yang mengasihi dan mencintai kita saja. Di luar itu enggak usah ikut makan dan minum bersama. Yesus tahu di antara para muridnya ini ada satu yang akan berkhianat. Bayangkan bagaimana perasaan para murid dan juga terutama perasaan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jikalau diukur dari manusia biasa, barangkali Yesus akan sakit hati. Atau paling tidak, Yesus akan mengusir Yudas Iskariot agar tidak ikut makan bersama dengan mereka. Namun lihatlah, Yesus justru berbuat sebaliknya. Ia tidak menolak orang yang berdosa itu, tetapi justru Yesus tetap menerima, bahkan melayani para murid tanpa terkecuali. Tidak hanya mengambil roti dan juga anggur bagi mereka. Yesus digambarkan di sana membasuh kaki para murid. Barangkali kita boleh agak nakal bertanya, apakah Yesus juga membasuh kaki Yudas Iskariot? Tentu saja, ya. Yesus tidak membeda-bedakan di antara para muridnya itu. Yesus memberikan perintah dan pengajaran yang kita rayakan dalam Kamis Putih ini, yang dikenal dengan istilah Maundy Thursday. Maundy berarti mandat, mandatum, perintah untuk saling mengasihi. Dicatat dalam ayat yang ke-31 sampai 35. Maka perjamuan terakhir ini tidak sekadar menjadi pertunjukan cinta kasih Yesus kepada para murid, makan bersama dan membasuh kaki, namun juga menjadi perjamuan di saat Yesus memberikan perintah, mandat kepada para murid untuk saling mengasihi. Itulah salah satu perintah terakhir Yesus sebelum ia disalibkan. Menjadi jelas bagi kita bahwa perintah untuk hidup dalam kasih tidak kemudian bisa ditawar-tawar lagi. Itulah mandat yang kita terima dan rayakan setiap kali kita mengikuti Kamis Putih. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, perintah Yesus ini barangkali mudah diucapkan dan terasa indah kita terima. Makan bersama, bahkan Yesus membasuh kaki para muridnya, sangat indah, melayani dengan tulus, dengan rendah hati. Namun sekaligus menjadi perintah dan teladan yang sangat-sangat tidak mudah kita jalankan. Jangankan melayani dan mengasihi orang-orang yang membenci kita, barangkali kita pun masih gagal untuk mengasihi orang-orang yang dekat dan juga mereka yang mengasihi kita. Barangkali kita juga masih sering gagal mengasihi anggota keluarga kita. Dan Yesus memberikan perintah bahkan tidak hanya mengasihi mereka yang dekat dan mengasihi kita, tetapi mengasihi siapapun, termasuk orang-orang yang membenci, orang-orang yang jahat, orang-orang yang bahkan kita anggap tidak layak untuk mendapatkan kasih. Apakah kita masih mau menjadi para murid Yesus? Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Orang akan tahu kita ini murid Yesus kalau kita saling mengasihi. Saudara-saudara, mengasihi bukanlah pekerjaan yang mudah, sangat berat dan sangat susah. Namun mari kita terus berjuang untuk memiliki kerendahan hati dan sikap saling mengasihi.
Barangkali saat ini kita sedang dirundung persoalan betapa tidak nyamannya menyimpan dendam dan kemarahan kepada orang yang barangkali tidak menyenangkan bagi kita. Kepada mereka, kita diundang untuk tetap mengasihi dan melayani, seperti Yesus telah mengasihi dan melayani para murid-Nya tanpa terkecuali. Mari terus berjuang untuk bisa mewujudkan kasih kepada setiap orang, bahkan pada orang-orang yang terkadang kita anggap tidak pantas dikasihi. Tuhanlah yang akan memampukan kita sekalian. Amin. Mari mengambil saat hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Kami sungguh bersyukur ya Allah, karena Engkau mengajar kami melalui ibadah Kamis Putih ini, keteladanan dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang mau merendahkan dirinya untuk melayani para murid. Bahkan Yesus memberikan perintah agar kami sebagai para murid-Nya hidup saling mengasihi. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua kerendahan hati untuk mau mengasihi setiap orang di sekitar kami, bahkan bagi orang-orang yang kami pandang tidak layak untuk dikasihi. Sekalipun terkadang kami mengalami kesulitan untuk berbuat kasih, di saat kami tidak mudah untuk mengasihi, tidak mudah untuk mengampuni, namun kami yakin bahwa Engkaulah yang akan menolong, memampukan kami hidup dalam kasih. Di saat kami ingat kehidupan kami di tengah keluarga, ada orang-orang yang sudah sepantasnya kami kasihi dengan sungguh-sungguh. Namun lihatlah ya Tuhan, terkadang kami lupa untuk mengasihi anggota keluarga kami. Maka Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk bisa hidup di tengah keluarga dengan saling mengasihi dan saling melayani. Berikanlah kami kemampuan sebagai para orang tua agar sungguh-sungguh mengasuh dan mengasihi anak cucu kami pemberian-Mu. Kami juga terus mendoakan anak cucu kami, biarlah mereka tumbuh di dalam kasih dan kerendahan hati, sebagaimana Yesus mengajar kepada kami semuanya. Di saat kehidupan kami di tengah keluarga harus menghadapi pelbagai godaan dan cobaan,
kami yakin bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan keluarga kami. Namun kasih-Mu yang akan merengkuh dan merangkul kami semua. Termasuk di saat kami teringat anggota keluarga kami yang sedang bergumul memulihkan kesehatannya. Kami yakin Allah akan terus peduli, hadir memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua. Termasuk orang tua kami yang sudah lansia, yang raganya semakin lemah. Kami yakin Allah memberikan kekuatan dan keteguhan hati. Ya Tuhan, Engkau kami yakini juga sebagai Sang Raja Gereja. Di saat kami hidup di tengah persekutuan, berikanlah kami juga kemampuan untuk bisa saling mengasihi dan saling melayani sebagai sebuah jemaat. Dan biarlah setiap karya pelayanan kami sungguh-sungguh merupakan bakti kami kepada Allah semata. GKJ Pekalongan yang kami kasihi, tentu berpelayanan mengemban misi Allah. Di saat ada berbagai macam tantangan dan hambatan yang dihadapi, kami yakin Allah akan terus menyertai. Dan biarlah kami semua Tuhan mampukan untuk melayani dengan tulus sebagai bentuk syukur dan persembahan kami kepada Allah. Ya Tuhan, Engkau juga memanggil kami untuk hidup dalam kasih dimanapun kami berada, di saat kami bekerja, di saat kami bergaul dengan sesama warga masyarakat, sesama kami yang lain. Kami yakin bahwa Allah juga memerintahkan kepada kami untuk hidup dalam kasih tanpa membeda-bedakan orang lain. Dan biarlah kasih kami terwujud melalui tutur kata maupun sikap kami yang nyata. Ya Tuhan, tentu kehidupan kami untuk bisa berbuat kasih bukanlah kehidupan yang mudah, namun kami yakin bahwa Allah yang memerintahkan, maka Allah pula yang akan memberikan kemampuan kepada kami. Dan biarlah kehidupan kami diliputi dengan kerendahan hati dan sikap mau melayani seperti yang Tuhan ajarkan dan teladankan. Inilah doa kami, semuanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan menghimpun persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas berkat-berkat yang sudah kita terima. Pengumpulan persembahan kita dilandasi dari Bilangan 18 ayat 29 yang begini bunyinya. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Marilah penghimpunan persembahan kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 364 bait 2 dan 4. Berserah kepada Yesus, di kakinya kusujud. berkati anakku.
Bapak Ibu Saudara disilahkan untuk berdiri. Dan mari kita haturkan persembahan kepada Tuhan dalam doa saya hantarkan. Mengucap syukur pada Engkau ya Allah, atas semua berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terlebih berkat kecukupan atas semua keperluan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kini sebagian berkat kami ambil dan kami haturkan kepadamu. Hanya sebagian kecil Tuhan, dan sudah ternoda oleh dosa-dosa kami. Kiranya Engkau sucikan dan Engkau berkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini akan menjadi sarana pelayanan-Mu, khususnya di Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau beri hikmat kebijaksanaan, kejujuran, dan selalu dilandasi rasa takut akan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu rendah hati dalam menjalani hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini hanya kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah Kamis Putih ini dengan menyanyikan nyanyian pengutusan, Aku Mau Jadi Roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan Allah mengutus kita untuk hidup dalam kerendahan hati dan penuh dengan kasih kepada sesama manusia. Dan mari kita lanjutkan kehidupan kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh.